Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Pagi, Oke, anak-anak, pagi ini coba Pak Rendra mau cek dulu ya kehadirannya, supaya semua bisa sudah hadir di sini atau belum. Coba saya cek dulu satu persatu. Tadi kayaknya Irma sudah masuk? Sudah, Pak. Aku tahu pasti dipanggil, Pak. Udah, Pak. Udah masuk. Oh, bagus. Irma tadi telat masuk, Pak. Endang sudah masuk ya, Endang ya? Pak. Sudah, Pak. Baik. Saya lihat di sini sudah masuk semua dan wajahnya terlihat semangat, senyum semua ya. Pagi ini kita akan belajar bersama Pak Rendra dengan tema 3 subtema 1. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Oke? Pak Rendra minta tolong. Nah, ini Irma ini yang paling pentil ini, dipimpin doanya ya, teman-temannya. Mari Irma. Ya, baik, Pak. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Terima kasih Irma. Sama, Bapak. Dua, kita berdoa hari ini supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dalam menerima pelajaran, serta ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Ya. Anak-anak, untuk menambah semangat kita pada hari ini, mari kita lakukan tepuk PPK. Ayo, semua bisa tepuk PPK? Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mana? Di relax ya sekarang ya. Kemarin kita belajar tentang sumber energi alternatif, ya kan? Ada yang masih ingat sumber energi alternatif itu apa saja? Contohnya? angin, Betul. Air, Pak. air, Tumbuhan matahari, ya, tumbuh panas bumi, ya, banyak ya alternatif. Ya, anak, hari ini kita belajar tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkunganku. Nah, sebelumnya, apakah yang saya kirim kemarin sudah di-print? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus. Untuk perlengkapan belajar hari ini, apakah sudah siap semua? Sudah siap, Pak. Apa saja yang sudah disiapkan? PD, Pak. LKPD ini yang wajib kita siapkan ya. Untuk kegiatan belajar hari ini, yang pertama akan membedakan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsi bagian tumbuhan. Yang ketiga, membuat karya kolase. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita nyanyikan lagu Lihat Kebunku ya, bersama-sama ya. Cukup ya. Dari lirik Lihat Kebunku tadi, tentunya di sekitar kalian juga mempunyai lahan untuk ditanami tumbuhan supaya lingkungan kalian tampak lebih apa anak-anak? Indah, asri. Indah, pintar. Kalian ada yang suka menanam bunga? Saya, Pak. Saya suka, Pak. Bunga apa saja? bunga kamboja, bunga mawar, Kamboja, bunga apa sih? bunga
Dari bagian yang di depan kalian itu, apa yang kalian lihat anak-anak? Iya. Kewajiban dan hak, Pak. Iya, Ada anak-anak Kak, gambar. apa saja? Sedang menanam. Anak sedang menanam tumbuhan atau tanaman. Terus Iya, Pak. Amin, amin. ada yang sedang menyiram, ada yang memberi pupuk, ya kan? Di awal itu Terus kalau sudah dipupuk, disiram, hasilnya akan terus buahnya Tumbuh subur, Pak. ya. Jadi indah, ya kan? Kalau sudah tumbuh subur, buahnya lebat, akhirnya kita bisa menikmati panen, pinter. Menikmati panen, terus menikmati buahnya. Terus udaranya menjadi apa anak-anak? Segar udaranya. Menjadi Segar, Pak. segar. Hasilnya bisa Dijual. dijual, bisa Menambah dimakan ekonomi, sendiri. Pak. Makan. Nah, anak-anak, kalau kita tidak menanam, tidak merawat, ya, bolehkah kita mengambil hasilnya, mengambil Tidak milik boleh, orang lain? Pak. Tidak boleh, ya. Jadi kita kalau ingin udara di sekitar kita segar, rindang, ya, bisa menikmati, kita harus apa dulu anak-anak? tidak kepangkatan ya. Menanam dulu, Merawatnya. dulu. Nah, itulah bagian dari kewajiban kita. Kalau kewajiban kita sudah lakukan, baru kita akan menerima hak untuk menikmatinya. Pintar. Ya, yang bagian ini. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan. Dari bagian gambar yang saya kalian amati, mengapa kita harus menanam tanaman atau tumbuhan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Menghasilkan oksigen. Rupanya menghasilkan oksigen. Apalagi? Agar lingkungan semakin asri, Pak. Agar lingkungan semakin asri, indah, segar, ya. Oke, yang kedua, mengapa tumbuhan harus kita beri pupuk dan kita siram? Supaya subur. Pinter. Siapa tadi yang menjawab? Saya di sini nggak Tumbuhan bisa. tumbuh subur, Pak. Dina, Kak, Dina. Pinter, Dina. Jadi supaya tanaman tumbuh sehat, ya, tidak mati. Terus yang ketiga, apa dampaknya jika tidak ada tanaman atau tumbuhan di sekitar kita? Tidak ada oksigen yang bersih, Pak. Udaranya nggak bersih. Udara, Panas. udaranya panas. Terus suaminya ki kepalanya kekeringan, ya toh? kalau saya sudah kuliah nomor Tidak bisa menikmati buahnya. Iya, Pak, kita harus beli jadinya. Mana? Ada yang ditanyakan, anak-anak? Di Pak, sini? sudah paham. Nah, ini dampak jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan. Contohnya, tanah menjadi tandus. Tandus. Terus, Longsor, Pak. saya sudah latihan itu ini gambar apa ini? Kelaparan, kepanasan. Ya, kepanasan. Ini bukan foto saya loh ya. Ini Mira. jadi kepanasan. Ini mungkin kakaknya Irma ini. Ya. Lanjut. Nah, ini dampaknya akan terjadi kelaparan. Kelaparan karena tidak ada tanaman yang ditanam. Sudah dimakan. Ada yang diolah. Dan terakhir akan longsor karena tidak Ada ada longsor, Pak. menjadikan tanah longsor ya. Nah, Cantik, Pak, pemandangannya. ya ini halaman kita menjadi lebih indah, ya. Enak dipandang. Indah. Nah, terus ini apa, Nana? Udaranya segar, Pak. Betul, pintar menjadikan udaranya lebih segar. Nah, ini sumber mata air Menjadi jernih. melimpah, jernih, melimpah, ya.
Lanjut. Nah, ini tadi ya. Ada bunga janda robeknya, Pak. Bisa dijual ya. Kalau kita tidak menanam Iya, sendiri, Pak. nggak bisa kita menjual. Masa menjual punya orang lain. Itu bisa ya. Tak boleh, Pak. Tidak boleh. Boleh itu. Yang terakhir, nah ini kebutuhan pangan terpenuhi. Ada yang ditanyakan tentang kewajiban dan hak kita memanfaatkan tumbuhan? Tidak ada, Pak. Saya baik, pinter. Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Nah, ini ya. Nah, sekarang kelihatan. Nah, nanti kalian isikan nomor 1 haknya apa, kewajibannya apa, ya. 2 lagi hak, kewajibannya apa, gitu ya. Misalnya nomor 1, haknya untuk nomor 1 haknya menikmati hasilnya, kewajibannya, kewajibannya Merawatnya, Merawatnya. menyiramnya, memberi Namanya pupuk. pinter. Nggak bisa ya ternyata ya, nanti dikerjakan selanjutnya. Baik, Pak. Nah, sekarang dalam merawat tumbuhan, tahu bagian-bagian tentang tumbuhan ya. Nah, apa tuh bagian-bagian tumbuhan itu? Coba. Akar, Pak. Akar. Daun. Bunga. Nomor 1 apa? Buah. Akar. Nomor 2. Batang. Batang. Nomor 3. Daun. Pinter. Nomor 4. Buah-buah, Pak. Buah. Buah. Nomor 5. Gigi ya. Nomor 6. Bunga. Bunga. Pinter. Sudah bisa ya. Ya, Pak. Bagian tumbuhan yang apa ini anak-anak namanya? Akar, Pak. Bagian akar, Pak. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke bawah ya. Biasanya akar berada di dalam Tanah. akar menurut kelompoknya ada akar Serabut. Serabut. Rabu dan akar tunggang. Pinter, sudah pinter ya anak bapak ini. Fungsi akar 1 untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua Tuhan Untuk menyerap. menyerap air. menyerap air dan dalam Ya, tanah. pinter. Yang ketiga untuk menyimpan makanan cadangan. Ya. Cadangan makanan. Pinter. Lanjut untuk ini gambar apa Nana? Mana, Pak? Yang mana, Pak? Oh. Batang. Nah, ini gambar apa Nana? Batang, Pak. Batang. Batang, Pak. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Nah, batang ini kelompokkan menjadi 2, yaitu batang keras, contohnya kayu jati, Dan batang lunak. ini. Nah, dan batang lunak, contohnya rumput gajah, ya. Itu batang lunak. Selanjutnya fungsi dari batang. Fungsinya sebagai penunjang tumbuhan daun, bunga, dan Tumbuhan, buah. daun bunga dan buah. Yang kedua, Mengangkut air dan dari mineral dari akar menjadi daun. Sebagai pengangkut air dan garam mineral Ketiga. menuju daun. Yang ketiga juga sebagai makanan cadangan. Yang ini apa Nana? Daun. Ya, betul. Daun merupakan perubahan bentuk dari batang yang memipih. Ya. Lanjut. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan tadi, adakah yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ada. Pinter. Nah, kalau tidak ada, kalian kerjakan LKPD kedua ya tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, seperti ini. Ya. Nomor 1 namanya apa? Misalnya akar, fungsinya untuk apa tadi? Ya, gitu ya.
Baik. Nah, setelah kalian memahami bagian-bagian tumbuhan, ya. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu bisa digunakan sebagai karya seni, ya. Karya seni apa? Karya seni apa, Nana? Biji-bijian. Kolase. Kolase. Biji-bijian. Apa ini? Kolase. Kolase. Kolase Daun dari itu. biji. Nah, kalau kolase adalah sebuah karya seni yang dibuat dari berbagai bahan seperti tumbuhan, spora, foto, pita, biji-bijian atau benda lainnya yang ditempelkan pada apa, Nana? Pada latar belakang, pada kertas, Kertas, Pak. Pak. Kertas. Ada kertas, Pak. Nah, punya gambaran ya membuat kolase. Nah, gambaran berarti langkah-langkahnya kalau membuat kolase itu apa saja? Siapkan alat dan bahan. Nah, Alat dan bahan, Pak. langkah-langkah membuat kolase menyiapkan alat dan bahan. Alatnya bisa Iya. lem, gunting, Lem, Gunting, gunting, alat tulis, daun, batu, lain. Nah, setelah menyiapkan tumbuhan, bahannya, ada kertas. Membuat setelah sketsa, menyiapkan bahan, Pak. Buat sketsa nah, gambar. membuat Pak. Banyak, Pak. Sketsa gambar. gambar. Pintar ini ya, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, mengatur daun dan batang tumbuhan menutupi sketsa gambar. Gambar. Itu sesuai dengan ukurannya ya. Yang keempat, Ya, Pak. nah ini Perhatikan memperhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuk. Dan perpaduan warna serta bentuknya, Pak. perpaduan warna ini maksudnya yang seharusnya gambarnya kuning bisa pakai daun yang kering ya. Kalau kalian sudah paham cara-cara membuat kolase, nah sekarang kalian untuk tugas individu di rumah ya, kalian buat kolase bergambar ikan dari bahan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, ini nanti kalian buat kolase ya. Dari bahan apa, Nak? Dari tumbuhan yang ada, Dari tumbuhan daun yang ada di sekitar rumah kalian. Bisa dari daun, bisa dari batang Biji-bijian boleh, Pak. pisang yang kering itu ya. Boleh biji-bijian bagian dari tumbuhan ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Sudah, Itu Pak. kesimpulan dari ini apa anak? Kita tadi sudah belajar tentang Tanaman. Dan perawatan tumbuhan sehingga Akan kewajiban. dan menikmati manfaatnya ya. Yang kedua tadi belajar tentang apa? bagian-bagian tumbuhan, Bagian Pak. tumbuhan terdiri dari akar, Tuhan. daun, Daun, bunga, dan buah. Buah. Terus yang ketiga belajar tentang Kolase, Pak. Kolase. Kolase, nah, pintar. Pak. Kumpulnya kapan, Pak? Untuk kolase dikumpulkan besok waktu ya, kan karena kolase membutuhkan waktu panjang. Untuk LKPD nanti saya tunggu sampai jam 6 sore. Untuk kolasenya bisa besok pagi ya, sebelum pelajaran dimulai kalian fotokan terus kalian kirim itu ya, Nana. Iya, Pak. Ya, Pak. Nana, untuk materi besok kita belajar tentang merawat tanaman di rumahku ya. Untuk belajar hari ini sudah cukup dari Bapak Guru. Jangan lupa tetap laksanakan apa Nana? 3M. Apa itu? Memakai jarak. Tangan, Memakai manja. memakai Jangan masker, pakai dan menjaga jarak. Cuci tangan. Oh, baik anak-anak. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, tolong ganti Herni mimpin doa ya. Iya, Pak. Herni doa. Marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Nah, yang dulu sampai ketemu besok anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.